Kalau aku amanah, aku akan masuk surga. Tapi kalau aku menyia-nyiakan amanah, aku akan masuk neraka. Makanya aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beda dengan pejabat-pejabat kita hari ini, bapak-bapak, saudara-saudara. Ketika dilantik dia mengucapkan alhamdulillah, wajahnya berseri-seri, ketawa-ketawa dengan gembira. Dia tidak tahu bahwa jabatan itu adalah beban dia nanti di hari kiamat, menjadi beban nanti pada saat dia kembali kepada Allah kalau dia tidak bisa melaksanakan jabatan itu sesuai dengan apa yang telah diamanahkan. Makanya dikurangi beban. Kalau kita tidak mendapatkan jabatan hari ini, harusnya kita bersyukur, mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Tidak ada hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abadzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kita pada siang ini, marilah kita dengan perasaan yang tulus serta ikhlas menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita. Di samping itu, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 4 Muharram tahun 1443 Hijriah.
Kita umat Islam baru saja memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, pergantian suatu tahun itu dia jadikan sebagai momentum untuk melakukan renungan, untuk melakukan muhasabah. Kenapa demikian? Karena dengan bergantinya tahun itu mengakibatkan usia kita berkurang. Dengan bergantinya tahun itu mengakibatkan jatah hidup kita berkurang. Dan dengan bergantinya tahun itu, waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk hidup di dunia ini juga berkurang. Apabila umur berkurang, jatah hidup berkurang, waktu kita berkurang, itu artinya kita semakin dekat kepada apa yang disebut mati. Kenapa? Jatah hidup kita sudah kita habiskan selama 1 tahun di 1442 Hijriah. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa dengan bergantinya tahun itu dia semakin dekat kepada mati. Banyak yang tidak sadar. Nah, oleh karena itu, di awal tahun ini khatib ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah ini dimuat dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Hadis ini berisikan 4 nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar. Artinya nasihat ini untuk kita juga. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, perbaikilah kapalmu, karena lautan yang hendak engkau tempuh itu sangat dalam. Apa maksudnya nasihat ini? Nasihat ini berarti Rasulullah meminta kita perbaharuilah niat. Niat dalam suatu ibadah adalah hal yang sangat penting dan sangat menentukan. Ibarat seseorang yang hendak berlayar, dia akan menempuh lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam, maka dia mesti memastikan kapalnya dalam keadaan baik dan kuat. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan itu banyak rintangannya, banyak godaannya, banyak halangannya. Dan niat dalam diri seseorang itu bisa berubah-ubah. Makanya diperbaharui niat. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan kepada kita semua, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kata Nabi, amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang telah diniatkannya, apa yang menjadi niatnya. Nah, hadis ini memberikan pengertian begitu pentingnya niat dalam beribadah. Nah, mari kita lakukan renungan. Selama 1 tahun ini bagaimana niat kita beribadah kepada Allah? Kalau niat kita beribadah kepada Allah, ingin mencari keridhaan Allah, ingin mencari pahala dari Allah, insya Allah kita akan dapat. Tapi kalau niat kita beribadah, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin mencari popularitas, kita juga akan mendapat. Karena itu yang menjadi dasar niat kita dalam melakukan sesuatu. Lalu yang kedua kata Nabi, ya Abu Dzar, wa khuziz zada ma kamilan fa inna safara ba'id. Hai Abu Dzar,
Hai Abu Dzar, siapkanlah bekalmu, perbanyaklah bekalmu, karena perjalanan yang hendak kamu tempuh itu sangat jauh. Nah, apa maksudnya nasihat Rasulullah ini? Ini maksudnya adalah kita diibaratkan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh dari dunia menuju akhirat. Maka butuh bekal yang banyak, butuh segala sesuatu di dalam menjalankan perjalanan itu. Ini maksudnya adalah hidup di dunia ini adalah tempat menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, Allah tadi dalam surah Al-Hasyr meminta kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap diri itu merenung, hendaklah tiap-tiap diri itu melakukan muhasabah. Apa yang telah dia buat, apa yang telah dia lakukan untuk bekalnya di hari esok. Nah, kenapa Allah minta begitu? Karena kita ini semua pasti akan kembali kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan hendaklah kamu takut kepada suatu hari yang mana pada hari itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, dan semua orang, setiap orang akan menerima balasan yang sempurna dari apa yang telah dia kerjakan, dan tidak ada satu orang pun yang dirugikan atau dianiaya. Surat Al-Baqarah ayat 281. Kenapa Allah mengatakan kita mesti takut kepada suatu hari, pada hari itu kita dikembalikan? Kembali kepada Allah itu artinya mati, Pak. Hendaklah kamu takut kepada suatu hari di mana pada hari itu kamu dimatikan. Kata-kata takut itu berarti takutlah kalau pada hari itu kamu dimatikan, kamu banyak noda, banyak dosa. Takutlah pada saat hari kamu dimatikan itu, kamu dalam keadaan tidak ada amal yang dibawa menghadap Allah. Ini makna kata-kata takut. Kenapa? Karena kembali kepada Allah itu bukan kembali begitu saja, tapi kembali menerima balasan apa yang telah kita perbuat hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, banyak orang menghabiskan waktunya di dunia, tapi dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya Allah bersumpah dalam surah Al-Asri, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, dalam ayat itu asri itu artinya asar, Pak. Demi waktu asar. Ada apa dengan waktu asar? Kenapa Allah bersumpah memakai waktu asar? Waktu asar itu adalah waktu akhir daripada siang. Sebentar lagi matahari akan terbenam, sebentar lagi hari akan malam. Waktu yang diberikan Allah kepada kita itu sangat singkat, menjelang asar kepada maghrib. Umur kita yang diberikan Allah itu seperti sesingkatnya waktu asar sampai menjelang maghrib. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa? Karena tidak mampu mempergunakan waktu yang singkat. Tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi saat-saat kembali kepada Allah. Merugi. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, mari kita renungkan di awal tahun ini, kemana umur selama setahun yang lalu kita pergunakan. Adakah umur itu kita pergunakan untuk menyiapkan bekal kita kembali kepada Allah, atau kita menghabiskan umur kita secara sia-sia di tahun yang lalu? Oleh karena itu hijrah. Al-muhajiru man hajara manallahu anhu, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah untuknya. Ini yang hijrah. Ingat, Pak, umur kita ini adalah akhir, sisa-sisa umur yang kita nikmati hari ini. Saya ingin sampaikan sebuah hadis Rasulullah.
untuk menyadarkan kita semua. Apa kata Nabi? Man atas alaihi arba'una sanatan walam yaklif khairu syarruhu falyatahajjar ilan nar. Siapa yang umurnya sudah 40 tahun namun kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, falyatahajjar ilan nar. Nabi meminta kepada Allah, lemparkan saja orang seperti itu ke neraka. Umur sudah 40 tahun masih gemar berbuat maksiat. Umur sudah 40 tahun belum mau sholat, belum mau bertobat, belum mau kembali ke jalan yang benar. Falyatahajjar ilan nar, kata Nabi, masukkan saja ya Allah umatku yang seperti itu ke dalam neraka. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang hadir ini rata-rata umur kita sudah lebih 40 tahun. Ini yang harus kita renungkan, Pak. Sudah saatnya kita fokus mempersiapkan diri kita untuk menyiapkan bekal kembali kepada Allah. Waktu kita berkurang, umur kita berkurang. Setiap tahun yang kita lalui itu mengakibatkan umur kita berkurang. Yang ketiga kata Nabi, ya Aba Dzar, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun. Hai Abu Dzar, kurangi bebanmu, karena lereng bukit yang hendak engkau daki sangat berbahaya, sangat curam, sangat sulit untuk dilalui. Apa maksudnya kurangi beban? Yang dimaksud beban itu adalah harta, jabatan. Kurangi harta, karena harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harta itu merupakan titipan dari Allah. Kalau kita pandai bersyukur, alhamdulillah, harta itu bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau harta itu tidak kita pergunakan di jalan Allah, kita akan mendapatkan beban nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, jabatan. Jabatan itu adalah beban. Karena jabatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang hidup di zaman Bani Umayyah, ketika dia dinobatkan menjadi khalifah, ketika dia dibai'ah, dilantik jadi khalifah dan disuruh memberikan sambutan, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua hadirin menjadi heran. Dan setelah beliau memberikan sambutan, orang bertanya, hai khalifah, apa maksudmu mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Selama ini khalifah ketika dilantik memberikan sambutan, mereka semuanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kenapa dengan engkau? Kenapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa jawab khalifah? Wahai umatku, wahai wargaku, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena jabatan yang diberikan kepada aku itu adalah musibah, bukan nikmat. Jabatan ini bisa membawa aku ke surga dan jabatan ini bisa menyerumuskan aku ke dalam neraka. Kalau aku amanah, aku akan masuk surga. Tapi kalau aku menyia-nyiakan amanah, aku akan masuk neraka. Makanya aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beda dengan pejabat-pejabat kita hari ini, bapak-bapak, saudara-saudara. Ketika dilantik dia mengucapkan alhamdulillah, wajahnya berseri-seri, ketawa-ketawa dengan gembira. Dia tidak tahu bahwa jabatan itu adalah beban dia nanti di hari kiamat, menjadi beban nanti pada saat dia kembali kepada Allah kalau dia tidak bisa melaksanakan jabatan itu sesuai dengan apa yang telah diamanahkan. Makanya dikurangi beban. Kalau kita tidak mendapatkan jabatan hari ini, harusnya kita bersyukur, mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Tidak ada hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya Aba Dzar, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlaslah dalam beramal, ikhlaslah dalam beribadah, karena Allah itu maha teliti. Apa maksudnya?
Tidak semua ibadah yang kita kerjakan itu langsung diterima Allah. Allah sangat teliti, diperiksa siapa yang ikhlas niatnya dalam beribadah, itulah yang akan mendapat pahala. Pernah dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, hadis riwayat Muslim juga, kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada 3 golongan manusia. Yang pertama kali dihisap amalnya, yaitu seorang ulama. Hai ulama, apa amalanmu yang telah engkau kerjakan selama hidup di dunia? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku di dunia dulu, dengan ilmu yang aku miliki, aku telah mengajarkan ilmuku kepada orang lain. Siang hari aku ajarkan ilmuku, malamnya aku praktekkan. Sampai ajal menjemputku, aku tidak pernah berhenti berbuat demikian. Allah pun berfirman kepadanya, hai ulama, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu berbuat itu bukan karena aku, tapi ingin dipuji orang, ingin dikatakan orang, engkaulah yang paling tinggi ilmunya. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu dihisap pula yang kedua, orang kaya yang dermawan. Sebagaimana yang pertama, Allah juga bertanya, hai orang kaya, apa amalanmu? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku dengan harta yang engkau berikan kepadaku, harta yang engkau titipkan kepadaku, aku telah banyak berbuat. Aku sumbangkan hartaku untuk anak yatim, fakir, miskin, untuk pembangunan masjid dan madrasah Islam. Sampai-sampai aku dan keluargaku tidak terlalu banyak menikmati harta itu. Harta itu lebih banyak aku sumbangkan untuk kemaslahatan umat. Sampai aku meninggal, aku tetap melakukan itu. Apa kata Allah? Hai orang kaya, kamu pendusta. Kamu berbuat itu bukan untuk aku, tapi ingin dipuji orang, ingin dikatakan engkaulah yang paling peduli. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Yang terakhir dihisap seorang pemuda yang gugur, tewas di medan perang ketika berjihad membela Islam. Allah juga bertanya, hai anak muda, apa amalanmu? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku, ya Allah, ketika hidup di dunia telah menghabiskan umurku untuk berperang, berjihad di jalanmu, membela agamamu, sampai-sampai nyawaku melayang. Apa kata Allah? Hai pemuda, kamu pendusta. Kamu berbuat itu bukan untuk aku, tapi untuk mencari gelar pahlawan. Ingin dikatakan orang, engkaulah sang pemberani. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, apa yang dapat kita simpulkan dari hadis itu? Ternyata sehebat apapun ibadah orang tanpa berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah, semua ibadah itu ditolak. Malah dikatakan Allah, kita ini pendusta. La yaqbalullah minal amali illa kana lau khalisan wa batahi bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena dia semata dan ditujukan untuk mencari keridaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, marilah 4 nasihat Rasulullah ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengawali hidup kita di awal tahun 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita selamat hidup kita menempuh kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.